Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, mengungkap akan ilmu agama, ilmu rohani, ilmu ajaran agama rohani. Salam rahayu, salam kebajikan, salam persaudaraan, dan salam cinta kasih sayang rukun dan damai. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara atau di penjuru Nusantara, dan pada umumnya pemirsa umat manusia sedunia. Pada kesempatan kali ini kami Mbah Sis mencoba mengurai dan menjelaskan akan sesuatu praktek yang selama ini disebut sebagai nilai ibadah, yaitu pengertian sholat itu seperti apa hakikatnya. Apakah disebut ibadah atau sesuai dengan surat Toha ayat 14 bahwa sholat itu sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudaraku umat muslim khususnya, dan juga saudara-saudaraku umat manusia sedunia, memahami ajaran agama, memahami ilmu agama, kemudian dipraktekkan oleh penganutnya, selama ini disebut dengan ibadah. Namun kita sudah tahukah akan sistem beragama, sistem bertuhan itu seperti apa? Untuk umat muslim kita ketahui bahwa ada ayat yang menerangkan tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah atau taatilah Allah, ya, taati sang pencipta, taatilah Rasul, ya, atiur Rasul. Tadi yang pertama ati Allah, taatilah Allah, itu jelas baku mutlak maha kodim. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Nah, Rasul ini artinya utusan. Nah, memahami utusan atau Rasul, karena yang pertama tadi itu taatilah Allah, berarti taatilah utusan Allah yang datang dari sisi Allah. Ya, jika Allah laisa kamislihi syai'un maha qadim, ya,
maha rahasia, maka utusannya pun qadim pula, rahasia pula. Seperti itu. Baik itu ilmunya, ilmu rahasia, ilmu Allah, ilmu Tuhan. Nurnya ya masih bentuk rahasia pula. Ya, persifatan, seluruh unsurnya yang ditajalikan, yang dipercikan dari sisinya. Nah, itu disebut rasul. Nah, mutlak pula dari Sang Maha Mutlak. Jika Allah di alam maha akhirat, maka utusannya itu di bawah alam maha, yaitu alam akhirat. Yang alam tersebut sama pula kedudukan di alam tersebut, masih bersifat rahasia dari Sang Maha Rahasia. Kemudian wa ulil amri minkum. Ya. Seorang manusia yang diberi kuasa, dikuasai untuk menjadi pemimpin dan pembimbing umat manusia. Tadi rasul itu alamnya akhirat, maka setelah akhirat selanjutnya alam dunia. Seperti itu saudaraku. Nah, ulil amri minkum ini adanya di alam dunia. Alam dunia adalah alam baharu, alam wujud, alam fisik atau fisika. Alam akhirat, alam metafisika, alam awal, terdahulu, yaitu kidam. Ya, alam kidam, alam terdahulu. Alam dunia, alam baharu, alam akhir. Ya, dari rahasianya tadi alam akhirat yang mewujud ke dunia. Yang awal alam akhirat, alam utusannya, dan yang akhir alam dunia, alam fisika, alam wujud. Ya. Alam akhirat, alam utusan, dunia, alam utusannya yang mewujud dari sifatnya yang wujud di dunia. Ya, jadi alam dunia, alam wujud. Ya, alam sifatnya yang mewujud. Alam akhirat, alam awal, alam kidam, alam utusan Tuhan, utusan Allah. Dan alam Allah sendiri adalah alam bako. Nah, itu tadi sistem ketuhanan, sistem kerasulan, dan termasuk juga sistem beragama. Nah, jika kita pahami, ya, kita cermati tadi ati Allah alam bako, wa ati rasul alam kidam, wa ulil amri minkum alam wujud. Sehingga itu disebut top down, dari atas turun ke bawah. Nah, untuk naiknya bottom up-nya berarti wujud, kidam, bako. Nah, ini sifat Tuhan ketemu dari pemahaman, pengertian tentang sifat Tuhan, sifat wujud Allah yang 20. Wujud, kidam, bako. Ketemu sudah, ya, pahami bersama-sama. Nah, dunia ini alam baharu, alam wujud dari sifatnya yang wujud. Sifat siapa? Sifat utusan Tuhan yang mewujud ke dunia. Nah,
Maka ulil amri minkum ini adalah manifestasi dari rahasia utusan Tuhan yang diutus yang mewujud ke dunia. Maka jika alam akhirat itu alam utusan, alam dunia pun alam utusan pula. Utusannya yang mewujud ke dunia, menempati wadah bawahnya. Di alam akhirat, alam persifatan, sifat utusan, ya, merupakan sifat. Jadi fiil sifat, apa itu fiil sifat? Pergerakan, ya, gerakan, ya, seperti itu. Subjek bahasanya. Nah, di dunia sifat itu mewujud, fiil sifat Tuhan mewujud, menempati wadah pembawanya seorang manusia. Nah, seperti itu, menempati wadah seorang manusia, yaitu ulil amri minkum tadi, seorang manusia yang dikuasai untuk memimpin dan membimbing. Nah, ketemu lagi apa itu namanya, urutan-urutannya lah, seperti itu, ya. Nah, ulil amri minkum inilah sebagai wakil Tuhan di dunia, utusan Tuhan di dunia. Kita ketahui bersama, saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, ulil amri minkum ini kita bisa sebut pula dengan utusan Tuhan yang mulai dari awal, yang disebut rasul dan nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Lot, Daud, Ishak, ya, dan sebagainya. Mulai lagi sampai pada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, atau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu semua beliau-beliau tersebut adalah utusan Tuhan, utusan Allah, Nabi Allah. Seperti itu. Beliaulah yang membawa risalah ajaran agama samawi. Nah, sebutan beliau-beliau tersebut, utusan tersebut pada zamannya, ya, disebut nabi. Dan sebutan nabi berakhir pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1400 tahun lalu, dan sekarang memasuki tahun 1500 Hijriah atau abad 15, seperti itu. Karena Nabi Muhammad sebagai Rasul sudah berlindung dan dilanjutkan oleh pewarisnya selanjutnya yang membawa risalah ajaran agama samawi, ajaran agama ruhani, agama qadim, sampai di zaman ini. Nah, penjelasan wahyu dari surat An-Nisa ayat 59 tersebut berlaku, ya, kita ketahui berlaku dari awal utusan Tuhan dan selamanya, karena itu merupakan sistem kerasulan, sistem beragama, artinya menjalankan agama, praktek agama, ya. Kemudian sistem ketuhanan, sebab itu semuanya adalah unsur Tuhan yang diutus, seperti itu. Ini sistem menjadi pokok, fondasi dasar daripada kita mengetahui tentang ajaran agama, ilmu agama, tentang kerasulan, tentang bertuhan. Nah, Nabi Muhammad pun kalau kita analogikakan, itu ya ulil amri minkum pula, ya. Sebab Nabi Muhammad seorang manusia yang di zamannya
1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, dia seorang manusia yang diberi kuasa untuk memimpin dan membimbing umat di zamannya. Ya, sama percis seperti nama atau sebagai khalifah atau kekasih yang membawa risalah ajaran agama samawi. Sama percis, berarti sebutannya beda-beda, tapi intinya, hakikatnya, tujuannya, maknanya, pengertiannya sama, seperti itu saudara-saudaraku. Nah, di zaman ini berarti ada sosok manusia yang diberi kuasa ya untuk memimpin dan membimbing manusia seperti dulu di zaman para nabi-nabi, namun sebutannya bukan nabi atau rasul, tapi pewarisnya, yaitu al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, yaitu ulama yang diwarisi ilmu agama samawi dari para nabi-nabi terdahulu, karena ilmu agama samawi atau agama qadim tidak berubah, tetap satu, seperti itu. Nah, ulil amri minkum itulah ya di zaman Nabi Muhammad yang disebutannya nabi ya, mengajarkan tentang beribadah kepada Tuhan ya, menghamba pada Tuhan, taat dan patuh pada Tuhan ya. Nabi Muhammad lah yang mengajarkan ilmunya, yang membimbing umat ya, disebut agamanya agama Islam. Nah, Islam sendiri artinya secara etimologi bahasa Arab adalah tunduk, patuh, taat, pasrah, dan berserah diri. Analoginya seperti itu. Itu dalam etimologi bahasa Arab. Arti daripada Islam: tunduk, patuh, taat, berserah diri, dan pasrah. Apanya? Yaitu tadi, hamba yang disebut manusia yang beragama Islam. Nah, jika tadi yang kami sebutkan tentang Islam itu taat, tunduk, patuh, berserah diri, dan sebagainya itu disebut Islam. Nah, Islam sendiri arti maknanya adalah selamat, tunduk dan patuh kepada Allah ya, pasrah pada Allah lewat utusannya, karena Allah tidak langsung berkata-kata dengan manusia di dunia, tapi lewat utusannya, seperti itu. Nah, utusannya itulah yang menyampaikan, yang berkalam ya, dari wahyu Tuhan, firman Tuhan disampaikan ya lewat utusannya ya, dahulu para nabi-nabi ya, terakhir Nabi Muhammad sebagai rasul, dan mengajarkan agama selamat. Agama selamat disebut Islam. Islam etimologi, secara etimologi bahasa Arab itu tunduk, patuh, taat, berserah diri, dan pasrah kepada Allah lewat utusannya. Jika manusia berserah diri kepada Allah, maka dia akan selamat. Islamlah itu. Nah, ini adalah ajaran agama. Agama apapun itu, merek agama yang ada di dunia, itu pakemnya. Agama Islam, Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, Kapitayan, intinya itu manusianya harus tunduk, patuh, taat, berserah diri, pasrah pada Allah lewat utusannya di dunia, sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya, sebagai tajallinya Allah di dunia lewat rasulnya tersebut.
Jadi yang ada di dunia ini adalah utusannya. Utusan siapa? Utusan Allah, utusan Tuhan. Karena Allah mengutus utusannya. Seperti itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad diperintahkan ya untuk mengingat Allah, untuk mengingat Tuhan. Di kitab suci Al-Quran, di surat An-Nisa, di surat Toha ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innani annallahu, sesungguhnya aku ini Allah. Firman atau wahyunya ya, surat Toha ayat 14. Innani annallahu, sesungguhnya aku ini Allah. Ya, itu firman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lewat corongnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi Muhammad berkalam atau berkata itu menyampaikan wahyu Tuhan. Ya, kalam kodim. Pahami ya? Kalam Tuhan itu, wahyu Tuhan itu kalam kodim. Ya. Yang dibawa oleh utusannya atau yang disebut rasul. Kemudian rasul itu mewujud atau bersemayam di manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Seperti itu. Rasulullah pembawa wahyu, dan Nabi Muhammad itulah yang menyampaikan atau membacakan wahyu. Surat Toha tadi, Innani annallahu, sesungguhnya aku ini Allah. Yang bicara, yang berkata, yang berkalam Nabi Muhammad di dunia, seorang manusia. Ya. Jadi menyatakan Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini Allah. Berarti Nabi Muhammad menyatakan sesungguhnya aku ini Allah. Karena yang berkata kata ya di zaman itu Nabi Muhammad. Ya. Tapi Nabi Muhammad bukan Allah yang dilaisa kamislihi syai'un atau di alam maha. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad Rasulullah. Kenapa Muhammad Rasulullah? Karena Muhammad utusan. Di balik zahir Nabi Muhammad itu ya bersemayam ya suatu unsur Allah yang diutus, yang menempati wadah zahir Nabi Muhammad. Seperti itu. Nabi Muhammad itu manusia biasa, jasmani. Di balik jasmani ada unsur rohani, unsurnya Tuhan, unsur yang diutus oleh Tuhan, rohani itu. Nah, di balik jasmani Nabi Muhammad ada unsur Tuhan namanya rohani. Itulah utusan Tuhan, unsur tersebut. Ya, sifatnya Tuhan. Ya. Sifat unsurnya Tuhan, sifat unsur rahasia kebesaran Tuhan. Nah, pahami kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, kata Nabi Muhammad, yang berkata-kata Nabi Muhammad. Nah, namun Nabi Muhammad itu bukan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, Nabi Muhammad itulah utusan Tuhan di dunia. Ya, bukan Allah, tapi utusan Tuhan. Nah, manusia tadi saya bilang tidak mungkin bisa bercakap-cakap dengan Tuhan yang maha gaib. Maka Tuhan mentajalikan sifatnya, mengutus sifatnya ke dunia. Ya, sifatnya mewujud. Maka Nabi Muhammad mewakili Allah yang di laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah ya tidak
bisa digambarkan, ya, dianalogikakan, ya, tidak bisa artinya dikait-kaitkan dengan sesuatu apapun, seperti itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu ucapan Nabi Muhammad di dunia. Namun dibalik itu adalah wahyu Tuhan, firman Tuhan, wahyu Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illa ana. Nah, artinya bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan, ya, selain Allah yang Maha Qadim tadi, yang mengutus utusannya itu. Jadi Nabi Muhammad dalam berkata la ilaha illa ana itu bukan menyatakan dirinya Tuhan atau Allah, namun menyatakan dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia atau utusan Tuhan di dunia, karena manusia tidak bisa berkata-kata berhubungan dengan Allah langsung, seperti itu. Harus dengan utusannya. Nah, umat Nabi Muhammad untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang di alam maha gaib, maha rahasia, laisa kamitslihi, bisanya bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Bertemu, taat, tunduk, patuh, pasrah, bersih pada Nabi Muhammad sama dengan tunduk, patuh, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya ayatnya fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, kata sembah ya artinya sebetulnya taat, tidak menyembah. Menghamba itu mengabdi. Sekali lagi ya, fa'budni, maka sembahlah aku. Ya, kata sembah bukan sembah seperti sujud dan sebagainya. Artinya sembah itu menghamba. Menghamba itu mengabdi kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Nggak mungkin kan, tadi saya sudah sampaikan, tidak mungkin pada Allah langsung yang lain. Saya berarti menyembah pada Allah, mengabdi pada Allah, ya, berabdi pada Allah lewatnya utusannya yang di dunia harus bertemu. Ya, di 1400 tahun yang lalu adalah Nabi Muhammad. Umat berarti menghadap bertemu Nabi Muhammad, patuh, taat, dan berserah diri pada Nabi Muhammad. Ya, namanya menghamba, ya, mengabdi, berabdi, ya, kepada Allah lewat Nabi Muhammad, seperti itu. Agar jelas ini kami sampaikan, saya menjelaskan tentang ayat tersebut. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, wa aqimis sholata li dzikri. Ya, maka sembahlah aku dengan cara mengingatku. Untuk menyembah Allah, untuk taat dan patuh pada Allah, ya, lewat utusannya di dunia itu dengan cara mengingat. Ya, untuk mengingat Allah lewatnya utusannya yang di dunia, utusan Allah yang di dunia. Di zaman itu Nabi Muhammad. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat artinya bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Allah itu lewatnya zikir. Ya. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Artinya untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk terhubung dengan Tuhan. Ya. Berdiri itu artinya vertikal. Vertikal menghadap mana? Menghadap Allah. Terhubung dengan Allah, bukan menghadap blank gitu, menghadap. Nggak bisa. Kita nggak bisa
bercakap-cakap dengan Allah, ya. Tidak mungkin. Nah, wa aqimis sholata dzikri itu berdiri, ya, tegak lurus, ya, ke atas, ya, qiyam, terhubung dari dunia, ya, ke akhirat. Dari misalkan dianalogikan di dunia ini dari bumi ke langit, itu sebagai tanda saja, ya, analogikannya, ya. Dirikanlah sholat dengan cara mengingat. Nah, untuk terhubung dengan Allah, untuk nyambung dengan Allah lewat utusannya yang di dunia, yaitu ulil amri minkum, dan 1400 tahun yang lalu adalah seorang nabi, seorang utusan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka di situ awal untuk mengingat Allah. Salat itu awal mengingat Allah lewat utusannya. Setelah kita tahu, ketemu, ya, ketemu dan tahu, kenal dengan utusan Allah yang mewakili Allah di maha, baru bisa mengingat. Seperti itu. Umat di zaman Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad, maka bisa mengingat Nabi Muhammad. Mengingat Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah di dunia, maka itulah yang disebut sholat. Terhubung dengan Nabi Muhammad secara zahir, kemudian dengan metodologi, ya, rohaniyah umat terhubung dengan rohaniyah di balik jasmani Nabi Muhammad, rohaniyah utusan Tuhan. Karena kiblatnya sudah bertemu. Kiblat jasmani ketemu, maka kiblat rohani lewat metodologi akan terhubung. Kalau sekarang bahasanya kayak barcode, ya, begitu plak barcode, nah terhubung. Nah, analogi lagi kalau sekarang seperti HP, ya, begitu kita pegang HP, kita pencet nomor, bisa terhubung sampai yang jauh jaraknya. Analogikanya seperti itu, ya, tentang mengingat. Lidzikri itu apa? Wa aqimis sholata lidzikri, ya, mengingat. Mengingat utusan Tuhan di dunia, ya, bertemu, tahu dan kenal. Begitu bertemu baru bisa mengingat utusannya, ya, di zaman Nabi Muhammad. Dan bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia sama dengan bertemu Tuhan Maha Akhirat, karena di balik Nabi Muhammad ada utusan yang disebut Rasul Muhammad bin Abdullah, seorang manusia. Karena di balik Nabi Muhammad ada utusan Tuhan, utusan Allah, yaitu unsurnya sifat Tuhan rohani, maka sebutan Nabi Muhammad di zaman dahulu Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Nah, jadi sholat itu adalah mengingat. Mengingat itu artinya menghubungkan agar terhubung. Terhubung secara jasmani karena bertemu, ya, terhubung rohani karena bertemu utusan. Di balik Nabi Muhammad itu dengan metodologi cara terhubung rohani, ya, rohani manusia atau umat atau kita dengan rohani di balik Nabi Muhammad tersebut. Seperti itu, ada caranya. Nah, terhubung. Nah, itulah namanya sholat. Bisa mengingat. Kalau kita tidak pernah bertemu, ya, pada utusan Allah dunia, ya, nggak bakal mungkin kita akan terhubung dengan Tuhan.
dengan Allah. Karena Allahu ya batin, Allahu ya zahir. Allah yang batin yang bilaisa kamitsli syai'un, ya, yang diwakili oleh utusannya. Allah yang zahir adalah Nabi Muhammad pada saat itu, ya, sifatnya yang mewujud. Ya awalunya adalah utusan Tuhan, Rasul, rohani, kemudian ya, yang akhir adalah jasmani dunia. Seperti itu. Nah, itu tentang sholat. Ya, bisa diingat, bisa mengingat kalau sudah bertemu, kenal dan tahu. Ya. Kemudian untuk terhubung rohaninya ada metodologinya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, bertemu umat di zaman Nabi Muhammad, tunduk patuh taat dan berserah diri, ya, selanjutnya nanti baru akan ada perintah, ya, baru akan ada perintah, dan setelah ada perintah dan larangan baru umat mengerjakan. Sami'na wa ata'na, ya, seperti itu. Pada Nabi mewakili Allah, mewakili Tuhan. Ya, umat setelah ada perintah dan larangan dari Nabi, umat sami'na wa ata'na. Karena umat di zaman Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Muhammad, maka umat sami'na wa ata'na, dengarkan, ya, sami' mendengar, ya, wa ata'na taat. Taat apa? Pada perintah Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan di dunia. Kalau bertemu dengan utusan Tuhan di dunia, dia akan mendengar perintah dan larangan langsung dari Rasul yang mewakili Allah. Dan jika diperintahkan baru bisa taat, ya, baru bisa mengerjakan, mempraktekkan. Jadi mengerjakan, praktek, berbuat itu harus ada yang memerintah. Kalau tidak ada yang memerintah langsung mengerjakan sesuatu, salah besar. Berarti tidak sami'na wa ata'na. Ya, tidak ada pemimpin, tidak ada pembimbing, maunya sendiri, seperti itu. Nah, inilah salah. Nah, saudara-saudaraku, itu tadi tentang sholat di zaman Nabi Muhammad, mengingat Allah lewat Nabi Muhammad. Ya, belum ibadah. Ibadah itu jika sudah ada perintah. Ya, jika sudah ada perintah dari Nabi Muhammad mewakili Allah, baru itu disebut ibadah. Contoh, kata Nabi Muhammad, kau membuat surau, membuat apapun itu yang diperintahkan Nabi Muhammad, karena perintah itu adalah perintah dari Rasul, bukan perintah dari keinginan Nabi Muhammad sendiri, ya, perintah kodim, ya, maka umat yang mengerjakan itulah yang disebut ibadah, ya. Jika Nabi Muhammad di zaman itu memerintahkan, ya, untuk mengerjakan sesuatu dan perintah itu ada hubungannya dengan Allah, ya, ada hubungannya, ada perintah dengan Allah, ya, itu akan bernilai ibadah. Jika tidak, ya tidak, seperti itu. Jadi pahami, yang ada hubungannya dengan Allah, perintah yang ada hubungannya dengan Allah, aturan agama, itu disebut ibadah. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, berarti itu pergerakan Nabi Muhammad sendiri sebagai manusia. Ya, misalkan Nabi Muhammad ada kehilafan, kesalahan, dhaif, ya,
Muhammad bin Abdullah nyalah yang doif. Tapi utusan Allah, nur Allah di balik Nabi Muhammad itu yang maksum, terjaga atau ruhani. Nabi Muhammad yang maksum itu ruhani, jasmani itu tidak maksum, dhaif. Ya, pahami ini perbedaannya, saudara-saudaraku. Ya. Karena jasmani barang baru, ya, tidak kekal, relatif. Yang baku, ya, yang kodim itu mutlak, baku dan kekal selamanya. Itu di zaman Nabi Muhammad tentang ibadah, tentang sholat, pahami. Ya, jadi sholat itu belum disebut ibadah. Sholat itu baru mengingat. Ya, bisanya mengingat karena baru bertemu. Sholat itu baru bertemu Nabi Muhammad sebagai wakil Tuhan di dunia, bertemu. Maka di dalam sholat nih ya, pahami ya saudara-saudaraku, dalam sholat ada doa iftitah, ya, yang itu ada di surat Al-An'am kalau tidak salah, ayat 162 kalau tidak salah ya. Mohon maaf nih kalau ada yang salah ya, mungkin di ayat berapa itu. Yang setahu saya ingatnya 162 surat Al-An'am. Kul inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu ada surat Al-An'am ayat 162 yang menyatakan tentang sholat. Nah, kalau sudah wahyu firman, berarti ini dari Allah langsung, yang diutus dibawa oleh utusannya, dan di dunia disampaikan oleh Nabi Muhammad. Wahyu tersebut atau firman tersebut yang berbunyi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya kul, katakanlah, ya, katakanlah dari Allah, kemudian dibawa oleh Rasul dan diwujudkan, ya, diperbuat, disampaikan oleh Nabi Muhammad di dunia, utusan yang di dunia. Katakanlah, kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Nah, sholat siapa nih? Ya, sholatnya hamba, sholatnya umat, termasuk sholatnya Nabi Muhammad, ya, seperti itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Nah, sholat artinya sendiri itu tadi mengingat. Sesungguhnya sholat itu mengingat, ya. Sesungguhnya aku mengingat, ya. Jadi awalnya itu kul, katakanlah, berarti saya umat, kita umat, ya. Inna sholati, mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Tuhan tentunya lewat Nabi Muhammad. Berarti mengingat Nabi Muhammad sebagai utusannya, ya, karena yang bisa diingat apanya? Wajahnya. Nanti kan ada wajah tuh, ya. Wa nusuki, apa itu? Ibadahku. Nah, setelah sholat tadi saya bilang, ya, baru ada perintah, baru ada larangan, ya, untuk dikerjakan oleh umat, ya, ibadah namanya. Jadi sholat sendiri belum, walaupun pakai gerakan, ya, nanti kita jelaskan kembali. Wa nusuki, ibadahku, artinya begitu diperintah dan dikerjakan itu disebut ibadah. Perintah oleh Allah lewat
rasulnya, yaitu di zaman itu Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad mewakili Allah di rasa kami seri sayun. Wa mahyaya, dan matiku, ya, hidupku, wa mahyaya, ya, hidupku, ya, hidupnya aku, akunya yang manusia, ya, dibalik itu akunya utusan. Ya. Wa mamati, dan matiku, ya, itu adalah mati berarti jasmani. Tadi yang hidup adalah utusan, hidupku, jadi utusan. Wa mamati, dan matiku, dan mati itu jasmani, berarti zahir jasmani manusia, zahir jasmani Nabi Muhammad. Lillahi rabbil alamin, yaitu atas kuasanya Allah sang Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi tadi yang wa mamati dan semuanya itu adalah atas kuasa kehendak Allah sang Rabbul Alamin, sang yang menciptakan alam semesta ini. Nah, itu tatanan daripada cara menghamba. Untuk yang awal adalah mengingat. Setelah mengingat, kenapa mengingat? Karena harus bertemu dengan Allah, tahu dan kenal. Setelah tahu dan kenal baru ada perintah dan kita taat dan patuh. Ya, seperti itu. Berserah diri, pasrah pada Allah lewat Nabi Muhammad, disebut sami'na wa ata'na, mendengar perintah dari Nabi Muhammad. Sami wa ata'na, taat, patuh, berserah diri pada Allah lewat Nabi Muhammad, baru disebut ibadah. Sholat yang 5 waktu itu belum ibadah, baru mempelajari, mempraktekkan tentang sholat, tentang mengingat. Di mana mengingat? Mengingat apa? Pahami sholat. Kita bongkar sholat. Sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, awalnya takbiratul ihram sholat itu, ya, berdiri ya. Nah, diawali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Nah, kita ketahui manusia mempunyai panca indera. Ya, panca indera manusia yang berupa wujud, ya, yang virtual, yang bisa terkoneksi dengan virtual. Alam semesta ini bisa terkoneksi oleh jasmani manusia, ya, lewat panca indera. Alam semesta ini beserta isinya bisa terkoneksi, terhubung dengan panca indera manusia, ya, lewat penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan. Seperti itu. Minum dulu ya. Seperti itu. Kemudian bisa terkoneksi dengan akal sebagai bagian daripada terkoneksi lewat gelombang. Ya, artinya terkoneksi lewat gelombang akal. Jadi panca indera yang lewat gelombang akal, ya, untuk membaca, mengetahui dunia ini sebagai tanda kebesarannya, seperti itu. Nah, Allahu Akbar itu adalah suatu tanda kebesaran Allah. Di mana tanda itu? Alam semesta beserta isinya. Akhirnya kita ketahui, oh, alam beserta isinya termasuk diri kita adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Maka pengertiannya adalah Allahu Akbar. Nah, kita mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, artinya setelah kita tahu ini semua adalah Allahu Akbar, ya, termasuk diri kita, itu kepasrahan kepada Allah, ketundukan
wujudkan kepada Allah, karena Allah yang maha besar. Kita tidak ada daya dan upaya, hanya Allah yang maha besar. Jasmani kita, rohani kita, alam semesta ini besarnya adalah tanda kebesaran Allah. Seperti itu. Semuanya tanda kebesaran Allah yang Dia wujudkan di dunia ini sebagai tanda akbarnya. Ya, jadi Allahu Akbar itu adalah sifat wujudnya Allah yang di dunia sebagai tanda kebesarannya, bukan Allahu Akbar perang. Aduh, salah penafsiran. Ya, Allahu Akbar itulah sifat tanda Allah yang maha besar yang diwujudkan, yang dimanifestasikan, yang ditajalikan dari percikan sifatnya yang mewujud ke dunia. Ya, diutus tuh persifatan kebesaran Allah disebut utusan, kemudian diwujudkan, mewujud ke dunia sebagai tanda akbarnya. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, apa? Kita dalam sholat baca doa istiftah. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah. Setelah melihat kebesaran Allah, walhamdulillahi katsiro, kita bersyukur pada Allah atas kebesarannya. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan kita apa namanya, kalau memujinya, ya, memuji atas kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Ya, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Nah, sungguhnya kuhadapkan wajahku dalam sholat pada wajah pemilik bumi dan langit. Ya, ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku pada wajah pemilik bumi dan langit yang menciptakan. Nah, tadi saya sudah sebutkan sholat itu mengingat, bisa diingat karena bertemu. Nah, umat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mewakili Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kita kan tidak mungkin bisa bertemu Allah karena maha gaib. Nah, ketemu dengan utusannya. Apa itu utusan? Sifatnya yang mewujud, yaitu pada saat zaman itu ulil amri minkum, orang yang diberi kuasa, ya, yang memimpin umat adalah Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Maka bisa ini wajah tu wajhiya, karena bertemu. Nah, bertemu bisa kenal, bisa tahu, kemudian bisa diingat. Siapa pada saat yang diingat? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai manifestasi tajallinya utusan Tuhan yang mewujud ke dunia. Ini wajah tu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh. Ya. Terus habis itu baru Bismillahirrahmanirrahim. La syarikalah. Nah, la syarikalahu dan sebagainya itu artinya itu bukan bentuk kemusyrikan. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarikalah. Nah, selanjutnya setelah ini wajhatu wajhiya alladzi fataras samawati wal ard. Ini wajhatu yang tadi saya sebutkan. Ini wajhatu wajhiya. Ya, ku hadapkan wajahku. Dan tadi itu. Ya, sungguhnya sholatku, ibadahku, ulil amri minkum itu Nabi Muhammad itu. Nah, dari tadi yang saya sebut wajah tu, kuhadapkan wajahku pada wajah yang menciptakan bumi dan langit. Kita berhadapan, bertemu Nabi Muhammad, wajah kita dengan wajah Nabi Muhammad bertemu. Ya, artinya di zaman itu Nabi Muhammad, bukan saya nih, umat lah di zaman Nabi Muhammad bertemu. Ini wajah tuh, wajah umat dengan wajah Nabi Muhammad. Tapi bukannya Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad itu Allah, ya. Tapi dibalik Nabi Muhammad itu, ya, adalah yang menciptakan bumi dan langit. Wajah yang menciptakan bumi dan langit, wajah yang menyerupai manusia sebagai khalifahnya. Adam
adalah seperti wajah yang ya menyerupai, bukan serupa Allah, bukan menyerupai karena sifat, ya, pahami itu, jangan salah tafsir. Nah pada akhirnya la syarika la inna sholati wa nusuki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati la syarika lahu wa bidzalika la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nah, tidak ada kemusyrikan di dalamnya, tidak musyrik dalam mengingat Allah lewat utusannya, ya, menghadapkan wajah umat kepada wajah Nabi Muhammad, menghamba, ya, nantinya patuh dan taat, itu tidak musyrik, dan dialah awalun, ya, berawal seorang muslim, ya, baru dia dikatakan muslim. Jadi muslim itu awalul muslimin, ya, muslim itu awalnya adalah sholat, ya, mengingat bertemu, ya, belum ibadah nih baru sholat. Sholat itu bukan ibadah, ya, bertemu berarti dia sholat, mengingat, adab, pasrah, berserah diri pada Allah lewat Nabi Muhammad, baru awal, ya, seperti itu. Nah itulah sholat, ya, bacaan yang Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah itu setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, taat, tunduk, patuh, taat, sami'na wa ata'na pada Nabi Muhammad, ya, mengerjakan perintah Allah lewat Nabi Muhammad. Perintah apa? Perintah mengerjakan kebajikan di dunia ini atas perintah Allah lewat Nabi Muhammad, ya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu disebut ibadah. Tapi kalau sholat bukan ibadah, ya, baru awal menghadap, menghubungkan, untuk menghubungkan, ya, sholat itu mengingat, untuk menghubungkan, terhubung, tersambung pada Allah lewat Nabi Muhammad, bertemu, wajahnya bertemu, ya, untuk tunduk dan taat nanti selanjutnya, ya, karena sholat itu mengingat, baru mengingat. Kenapa mengingat? Karena sudah bertemu dengan Nabi, ya, umat di zaman itu, dan itu perbuatan tidak musyrik. Untuk mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, maka mengingatnya utusannya yang di dunia di zaman itu Nabi Muhammad. Ya, kenapa Nabi Muhammad mukanya tidak diperlihatkan? Apa makna rahasianya? Karena selanjutnya nanti ada penerus para nabi yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ya, dia juga tetap ulil amri minkum, karena itu udah sistem. Walaupun dia pewaris para nabi, ya, yang disebut al-ulama warasatul anbiya, ya, ya, di surat Al-Kahfi adalah falam tajidalahu waliya mursida. Ya, ulil amri minkum itu waliya mursida, seperti itu. Setelah Nabi Muhammad, ya. Jadi clear, ya. Clear, sholat itu bukan ibadah, ya, pada hakikatnya baru mengingat karena sudah bertemu, ya. Ini wajah tu wajhiyah. Awalnya ini wajah tu wajhiyah, bertemu, ya. Setelah bertemu baru kenal, tahu, dan bisa diingat. Diingat itu namanya sholat, ya, mengingat, yaitu mengingat Allah lewat utusan dunia. Untuk terhubung dengan Allah, ya, terhubung dulu dengan
utusannya di dunia. Mau berhubungan Allah nggak ketemu utusan yang di dunia, bullshit. Langsung ke Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang di alam yang maha. Nggak mungkin. Menghayal kelas apa? Kelas dewa apa kelas apa ya kalau menghayal seperti itu langsung ke Allah. Nggak mungkin. Orang tidak bisa bercakap-cakap dengan Allah masih dikerjakan bahwa sholat itu sebagai ibadah. Ya, sholat itu mengingat, menghubungkan, mengingat Allah lewat utusannya di dunia agar terhubung, tersambung. Seperti itu. Ya, pahami. Jangan sholat dianggap itu perintah terus dikerjakan selesai perintahnya. Waduh. Bagaimana taat dan patuhnya dalam kehidupan? Taat dan patuh berserah diri, ya, pasrah itu dalam kehidupan. Setelah kau ingat Tuhan, ya, menghadap Tuhan, selanjutnya ikuti perintah dan larangannya. Apa itu? Dalam kehidupan. Apa itu? Perbuatan-perbuatan praktek hidup di dalam kehidupan sesuai dengan aturan agama. Agama apa? Agama kodim. Agama kodim agama apa? Agama rohani. Jadi tunduk, pasrah, taat dan berserah diri itu jasmani kepada rohani. Seperti itu. Jadi yang tunduk, pasrah dan taat serta berserah diri itu jasmani manusia. Untuk taat dan patuh kepada rohani, unsur Tuhan, utusan Tuhan, ya. Maka utusan Tuhan mewujud, tunduk patuh dan taatnya pada utusan Tuhan yang mewujud di dunia. Dahulu, terakhir Nabi Muhammad sebagai rasul. Di zaman ini ulil amri minkum, al ulama warasatul anbiya waliyam mursida. Ya, di surat At-Taubah ayat 128 disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi di dalam kitab suci Al-Qur'an Nabi Muhammad wanti-wanti wahyu Allah. Allah mewanti-wanti bahasanya, mengingatkan bahasanya bahwa setelah Nabi Muhammad, setelah Khatamul Anbiya akan ada penerusnya, pewarisnya, yaitu disebut laqad ja'akum. Tapi bukan sebutan rasul, ya, pewaris rasul, penerus wasul yang meneruskan ajaran agama rasul dan nabi terdahulu. Pahami ya? Jadi sholat yang benar pemahamannya, pengertiannya, ya, baca suratul Fatihah itu adalah praktek kehidupan. Ya, praktek kehidupan. Apa itu? Dimulai dari bismillah misalkan. Sebetulnya dari ta'awud ya. Ta'awud itu awal. Karena biasanya dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Dalam kehidupan manusia di dunia harus mempunyai sifat kasih sayang dan dipraktekkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah praktek hidup dengan sifat kasih sayang Allah lewat ulil amri minkum atau utusannya atau penerus, pewaris utusannya di dunia ini. Ya, jadi Bismillah itu praktek hidup kasih sayang, praktek hidup sifat Tuhan, sifat yang baik, ya, yang mulia. Bersama apanya? Bersama namanya, bersama sifatnya, bersama af'alnya, geraknya, bersama zat yang kita menggerakkan. Itu. Seperti itu. Bersama sifatnya. Dan semua itu adalah kuasa Tuhan. Manusianya, jasmaninya, la haula wala quwata illa billah dalam kehidupan. Jadi Fatihah itu adalah petunjuk pengertian bahwa manusia
harus hidup dalam kehidupan ini, praktek hidup kesehariannya dari awal sampai nanti wafat itu harus bersama unsur Tuhan, yaitu unsur rohani, sifat Tuhan, sifat rohani, bersama kasih sayang terus, kasih sayang. Ya. Nah, setelah manusia dalam kehidupannya terus kasih sayang, ya, karena bimbingan guru rohani, ya, taatan patuh guru rohani, ya, manusia sifat kemanusiaannya sudah hilang, tapi yang mendominasi adalah sifat rohani, maka manusia itu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah seluruh sekalian. Jadi Allah ternyata yang menggerakkan hidup manusia, ya, hidup manusia Allah semua yang menggerakkan, maka bersyukur. Jadi semuanya Allah pergerakan hidupnya, ya. Jadi bahasanya sibghatallah, manusianya tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, dan tidak punya pilihan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dan selalu sifat kasih sayang, perbuatan kasih sayang di dunianya. Ya, sifat itu yang ada, yang dipraktekkan, yang diperbuat, dibuktikan oleh manusia itu lewat jasmaninya, namun hakikatnya ruhani yang tadi kami sebutkan. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya. Nah, jasmani manusia, kehidupan manusia semuanya hakikatnya dikuasai oleh Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Malik Yaum, karena Allah yang menguasai dunia dan akhirat. Ya. Jadi jasmaninya manusia, ya, setelah lebur, ya, dengan sifat Tuhan, ya, maka hakikatnya Allah Ta'ala itu sendiri yang menguasai kehidupan manusia. Ya, semuanya Allah. Ya, manusia jasmaninya la haula wala quwata illa billah, karena dikuasai oleh Allah sendiri melalui unsur utusannya yaitu rohani. Karena jasmaninya sudah ngintil, taat dan patuh, berserah diri, ya, pasrah pada rohani. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Artinya kepadamulah kami menyembah. Artinya semuanya sudah menghamba, jasmani ini sudah menghamba, ya, mengabdi, ya, patuh taat pada ruhani. Wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah pertolongan dari Allah, ya. Dengan kita taat, patuh, menghamba, berserah diri, ya, la haula, manusia jasmaninya ngintil ikut pada rohani. Nah, itu pertolongan. Berarti semuanya adalah kehendak Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan, praktek hidup manusia di dunia. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, dan itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jasmani manusia dalam praktek kehidupan di dunia ini, ya, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kehendak, punya keinginan, berjalan di jalan siratal mustaqim. Di mana itu? Jalannya rohani, kehidupan rohani. Ya, akaliyahnya akaliyah manusianya ditahan, dimatikan menjadi kehidupan rohani. Ya, berjalan di jalan lurus, jalan akhirat. Siratal mustaqim itu jalan lurus, jalan
seperti rambut dibelah 7, Shiratal Mustaqim itu perjalanan ruhani, namun diwujudkan lewat jasmani manusia karena hidup di dunia. Namun hakikatnya adalah kehidupan akhirat yang mewujud ke dunia. Nah, itulah jalan lurus. Ya, kalau masih keinginan manusia di dunia, keinginan akal, ya, bukan keinginan Tuhan, masih kehendak manusia, keinginan manusia, pilihan manusia, itu namanya bukan manusia rohani dan tidak berjalan di Shiratal Mustaqim. Ya, masih manusia jasmani. Shiratal Mustaqim alam akhirat, yaitu rohani, hidupnya rohani. Ya, jalan yang satu, jalan yang lurus di alam akhirat. Nah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Ternyata jalan kehidupan manusia di dunia ini lewat rohani, itulah jalan Shiratal Mustaqim, itulah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi jalan Shiratal Mustaqim adalah jalan di akhirat lewat unsur rohani, disebut jalan lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Kias rambut dibelah 7, itulah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat? Para syuhada, para tabi'at, para nabi dan rasul. Karena jalan itu adalah jalan ternikmat, jalan yang diberi nikmat. Ternyata Shiratal Mustaqim bukan jalan yang sulit, jalan yang ternikmat. Karena jalannya para nabi-nabi dan rasul, para syuhada, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat adalah orang-orang manusia yang tidak berjalan di Shiratal Mustaqim. Orang-orang yang tidak bisa masuk alam akhirat. Orang-orang atau manusia yang hidupnya bukan hidupnya rohani, tapi hidupnya jasmani. Di dunianya manusia itu berkehendak atas kemauan manusianya. Pilihan manusia, keinginan manusia, tapi bukan keinginan Tuhan. Padahal di balik jasmani manusia itu adalah unsur Tuhan. Berarti dia ingkar pada Tuhan manusia itu, siapapun manusia itu. Seperti itu. Terlihat sudah manusia yang bersama Tuhan, yang tidak bersama Tuhan. Manusia yang memang sholat dan beribadah pada Tuhan, dan tidak sholat dan tidak beribadah pada Tuhan. Sangat jelas, nyata, realita, bukti, terlihat semua setiap manusia di dunia ini. Lewat tadi, ya, dari sholat, dari bacaan Fatihah. Dan bacaan surat yang lainnya itu adalah bacaan memuji Tuhan, ya, dan bersyahadat. Clear semua, ya. Sholat itu sesungguhnya adalah memuji Tuhan. Kenapa memuji? Karena sudah bertemu Tuhan lewat utusannya, sudah menghadap, ya, sudah bisa mengingat, ya. Setelah kau bertemu kemudian mengingat, maka memuji kebesarannya. Sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya kau harus tunduk, patuh, taat, berserah diri pada Allah lewat utusannya. Ya. Siapa itu? Dahulu para nabi dan rasul. Sekarang penerusnya, pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya walil mursida, atau ulil amri minkum di zaman ini. Seperti itu. Pasrahannya pada beliau, anak tunduknya pada beliau. Seperti itu. Harus bertemu biar bisa sholat, biar bisa mengingat, ya, berhadapan. Untuk nanti sami'na wa ata'na. Nah, sami'na wa ata'na, mengerjakan perintah, menjauhkan larangan, itu baru disebut praktek ibadah.
Kalau di sekolah kami namanya ubudiyah. Ubudiyah itu ibadah praktek berbuat sesuatu atas perintah utusan Tuhan di dunia mewakili Tuhan yang di maha. Seperti itu. Siapa yang tidak bertemu dengan utusan di dunia, ya, yang mewakili Tuhan di maha, ya, yang disebut ulil amri minkum atau waliya mursida atau al ulama warasatul, tidak akan bisa beribadah dan tidak bisa akan sholat atau mengingat, tidak bisa ini wajah tu wajhiyah. Nah, kalau tidak bisa ini wajah tu wajhiyah, ya tidak bisa mengingat, maka ibadahnya musyrik. Real itu, silahkan kaji. Kemudian kalau ingin tahu tentang arti makna sholat, ya silahkan cari di sekolah kami. Sekolah kami sekolah tinggi ilmu ketuhanan yang namanya Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Seperti itu saudara-saudaraku. Ya. Nah, ini kita mengkaji tentang apa itu sholat. Ya, sholat itu bukan ibadah karena sholat itu mengingat sesuai dengan dalil Quran surat Toha ayat 14 seperti itu. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan jika ini kurang pas atau banyak salah, masih banyak salah, ya, kami hanya manusia biasa dan kami sebagai murid, ya, kami sedang belajar pada guru kami yang mulia, Tuhan guru kami mengajarkan tentang agama kodim, ya, agama samawi, ilmu rohani, ilmu agama rohani yang dipraktekkan oleh unsur rohani di alam akhirat yang mewujud sekarang juga ke dunia, ya. Semua dialami, surga, neraka, hisab, alam barzah, padang mahsyar, siratal mustaqim dialami lewat sekolah Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, ya, tarekat arwah, tarekat kodim. Terima kasih guru yang telah membimbing kami, yang telah memimpin kami mengerjakan ibadah, perintah dan larangan. Namun kami sering kami sebutkan kami adalah murid yang badung, murid yang kurang taat. Kami mohon ampun, kami mohon maaf dan mohon syafaat, mohon pertolongan pada yang mulia Tuhan guru kami, ya, untuk selalu memaafkan kami dan membimbing kami dalam kehidupan ini. Kami tetap berusaha untuk sami'na wa ata'na, seperti itu pada guru dan pada umat masyarakat, saudara-saudara kami seluruh umat manusia sedunia. Mohon maaf bila ada penyampaian kami yang kurang berkenan, ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan, kehilafan, itu adalah kami, saya sendiri. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya tidak mampu apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Saya manusia yang dhaif, yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa, dan bukan siapa-siapa. Saya la haula wala quwata illa billah. Jika yang kami sampaikan adalah ilmu yang berkenaan dengan ajaran agama, ajaran rohani, praktek rohani, itu adalah ilmunya guru kami. Seperti itu. Terima kasih guru yang mulia. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam cinta kasih rukun dan damai, salam persaudaraan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih rukun dan damai selalu.